Halo sahabat Cipongi. Nah, setelah kita mereview Ponja terus keliling-keliling dan sudah tahu kan semua di Manggalangi di mana. Kita sekarang akan mereview peralatan mekanis. Peralatan yang dipakai untuk pemadaman kebakaran. Yuk. Nah, sekarang sahabat Cipongi, kita ditemanin oleh saudara Regi yang akan memandu kita untuk mereview semua peralatan mekanis ini. Gimana, saudara Regi? Siap? Oke, sahabat Cipongi, perkenalkan nama saya Regi. Kami berada di Daop Ketapang. Nah, sedikit saya akan menjelaskan tentang peralatan mekanis yang ada di Daop kami, khususnya Daop Ketapang. Inilah pompa-pompa yang biasa kami gunakan pada saat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Oke, langsung saja. Ini yang pertama. Ini pompa jinjing, ini striker. Ini mesin pompa yang bermesin 4 langkah atau 4 tak. Ini mesinnya kecil. Sebenarnya ini pompa yang melekat di mobil pemadam kita yang Strada Triton itu. Tetapi kami bikin portable agar pada saat pemadaman mudah dibawa pada saat masuk ke dalam hutan. Oke, selanjutnya ada pompa Maxri. Ini pompa andalan kami pada saat kami pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Pompa inilah yang ekstra bekerja pada saat kami melakukan pemadaman. Inilah mesin pompa yang kami bilang mesin andalan kami karena mudah dibawa dan mudah dijinjing. Ini mesin spek mesin 2 langkah atau 2 tak bertekanan tinggi ini. Bahan bakar menggunakan bensin yang dicampur dengan oli samping. Oke, selanjutnya kita review mesin pompa apung. Ini mesin pompa yang biasa digunakan untuk pemadaman, tapi untuk daerah-daerah yang terdekat dari sumber air. Karena mesin ini tidak begitu tinggi tekanannya. Tetapi mesin ini sangat mudah. Tidak memerlukan selang isap. Langsung kita taruh di atas permukaan air. Kita kasih selang pengantar. Langsung. Ini terhitung mesin yang sangat mudah. Tetapi tekanannya tidak begitu tinggi. Tadi saudara Regi sudah menjelaskan semua unit yang ada di sini. Terus kita akan mencari tahu selang-selang apa yang dipakai, berapa ukuran selang, terus nozzle semuanya. Kita akan cari tahu lagi dengan saudara Regi. Yuk kita, ini untuk mesin ini pakai selang yang ukuran berapa? Untuk selang khusus pengantar dari mesin Maxri ini dia khusus. Dia memiliki selang yang memiliki kopling khusus. Ini dia memang sudah diciptakan memang khusus untuk koplingnya, tidak bisa ditukar atau disamakan dengan pompa yang seperti kopling yang mempunyai stores atau pengunci di dalam. Untuk kekuatannya ini sejauh berapa kira-kira? Satu selang ini panjangnya 30,5 meter. Satu selang. Untuk tekanan mesin ini Ya, mesin sekitar 5 selang masih mampu untuk tekanan yang lumayan. Tapi dengan catatan debit air yang lumayan bagus. Karena pada saat kita pemadaman, biasanya kita kan pemadaman pada saat musim panas. Biasanya kita mencari sumber air itu sangat sulit. Itulah yang menjadi kendala. Dan satu lagi, mesin ini untuk perawatannya sebenarnya mudah. Tetapi mesin ini dikarenakan mesin yang bukan dari Asia, ini memang Eropa, sangat sulit untuk mendapatkan spare part-nya. Itulah. Gitu sahabat Cipongi. Jadi untuk mesin yang ini pakai selang ukuran berapa ini? Kalau yang ini sama. Sama. Tetapi mesin ini sebenarnya ini nempelnya di mobil tangki. Ini hanya untuk pemadaman yang dekat-dekat, untuk kita
ngejar yang urgen lah. Jadi dia ini paling mampu sekitar 2 selang atau 3 selang. Tuh. Nah, sekarang kita apa? Nozzle. Gimana nih untuk kekuatan nozzle? Ya, Nah, ini. boleh kita lihat nozzle. Nah, ini nozzle. Ini nozzle. Biasa kita nyebutnya nozzle fork atau nozzle variasi karena kita bisa memainkan untuk keluarnya bisa spray atau bisa lurus. Ini namanya nozzle fork. Ini khusus untuk mesin Max 3 dan mesin Mini Striker tersebut yang tadi yang saya jelaskan. Nah, kemudian ini ada Y konektor atau Y sambungan. Ini untuk membagi arah dari selang pengantar dari selang pengantar dari mesin Max 3 yang tadi. Penyalur. Iya. Nah, kemudian ada nozzle ini. Ini nozzle-nya nozzle jet. Ini dikarenakan nozzle ini nggak bisa kita setel atau kita ubah karena jalan airnya cuma lurus. Ini namanya nozzle jet. Dan ini pun khusus kopling selang yang ini nih. Ini namanya Machino. 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 Ini untuk mesin-mesin spek rendah lah, kayak Robin atau mesin-mesin yang di bawah seperti tadi lah, tidak seperti mesin yang spek khusus itu. Nah, selain peralatan mekanis di sini juga ada peralatan manual. Jadi seperti ini. Ini apa namanya? Ya. Yang ini namanya pompa punggung. Pompa punggung. Ya, Sobat pompa Cipungi. punggung atau biasanya kita namanya back pump atau jet shooter kalau kita di sini sering umumnya menyebutnya. Ini kapasitas airnya berapa? Ini 20 liter. 20 liter. 19 sampai 20 liter. Ini manual ini. Tinggal kita pompakan, isi air pompakan. Terus selain ini yang mekanis masih banyak. Oh, ini apa itu? Nah, ini banyak kan teman-teman penasaran kayak Yang kita lihat. kayak itu kan? Kayak kantung mayat. Teman-teman pasti banyak bertanya, Berat, guys. apa ini? Boleh? Apa ini? Ini bak penampungan pada saat kita melakukan pemadaman di hutan. Nah, sahabat Cipungi, ini tuh untuk menyalurkan jika sumber Bak air jauh. penampungan. Nah, Bak penampungan. Jadi kalau kita tuh jauh dari sumber air, Jadi kita istilahnya estafet. iya estafet, kita pakai 2 pompa. Satu pompa yang untuk mengantar mengisi ke penampungan ini, mesinnya lebih besar. Jadi ibaratkan mesin yang pengantar ini besar, Ya. diantar ke tempat penampungan, baru diestafetkan ke sumber api atau wilayah yang akan kita padamkan. Inilah namanya, kita nyebutnya water tank, bak penampungan. Bak penampungan ini bisa dirangkai loh. Ini lumayan ya, 6 kali 6 meter. 6 kali 6 meter penampungannya, sekitar seginilah tingginya. Lumayan. Nah, begitu sahabat Cipungi. Nah, untuk selanjutnya ini apa nih? Yang di dalam can. Kalau ini racun api. Biar Ini sahabat Cipungi tahu. ya, ini cairan ini untuk dicampurkan ke air. Ini sebenarnya efektifnya untuk di wilayah-wilayah permukaan lah, tidak seperti yang itu. Ya. Tapi sahabat Cipungi kan tidak tahu ini aman untuk lingkungan atau Ya aman, ini memang sudah teruji karena ini pun kan memang sudah ada Aman. lisensinya. Jadi kita nggak sembarangan, ini memang udah ada rekomendasi dari jadi Kementerian. tenang sahabat Cipungi, ini masih aman. Untuk penggunaannya kan pada saat kita air yang udah masuk ke penampungan ini, ke yang diestafetkan itu, kita campurkan. Masukkan Ini ke air. langsung masukkan. Inilah dia keluarnya seperti busa-busa sabun itu. Seperti busa-busa sabun itu. Nah, sahabat Cipungi, ada alat yang panjang warnanya merah. Kita cari tahu. Nah, ini.
Ini alatnya apa ini? Ini namanya nozzle Kalau kita tahu juga. nozzle sunbut. Ini untuk menyuntikkan air ke dalam lahan-lahan yang dikhususkan, utamanya kebakaran bawah ya, seperti kebakaran pada gambut. Ini disambungkan dari selang pengantar, disuntikkan ke dalam tanah. Inilah yang kami namakan sunbut atau suntik gambut. Nozzle juga ini. Semua kan, gambut itu apa? Ini untuk pemadaman di daerah gambut. Nah, untuk yuk kita ke. Nah, di sini masih banyak nih nozzle. Ini nozzle apa nih? Nah, ini belum dijelaskan ke sahabat sipil. Nah, ini sama. Ini nozzle-nya juga jenis fork. Bisa dimainkan setelannya, bisa spray, bisa lurus. Ini sama, tetapi dia koplingnya beda sama kopling yang ini. Khususnya nozzle ini beda kopling. Kita menyebut ini kuku ini namanya kopling. Ini kan yang bagian dalam koplingnya ya, kalau yang ini luar. Stores, ini kopling. stores luar, ini stores dalam namanya. Sama ini. Nah, untuk ini kan untuk membantu kita di lapangan. Iya. Peralatan manual. Nah, ini peralatan manual, ini yang namanya kapak dua fungsi atau namanya pulaski. Ini teman-teman pun pasti tahu lah cara kegunaannya. Di lapangan pasti banyak gunanya ini. Itu untuk motong. Iya. Nah, untuk ini namanya apa? Gepiok. Ini namanya gepiok. Gepiok. Gepiok ini. Ini teman-teman pasti banyak bertanya-tanya kan? Ini fungsinya apa? Ini bukan menggepiok orang ya. Ya, ini untuk memukul api. Untuk Api. memutus. Ingat api. Iya, untuk memukul api. Nah, cara penggunaannya ya gini. Tidak dipukul seperti kita mukul tilam itu. Karena pada saat kita memukul itu kan ada angin kan, bertebaran kemana-mana itu. Jadi kita mukulnya satu kali, kita gosokkan. Inilah fungsi dari gepiok. Itu sahabat sepung ini. Dipukul, digosok. Iya. Nah, untuk ini mesin sebetulnya udah cukup umur ya mesin. Oh iya, ini mesinnya legend lah. Mesin Kami legend bilang, di Dawab Manggalaga, Iya. Tapang. teman-teman pun bisa lihat ini dari silindernya Suzuki ini. Kira-kira mesin apa? Ini macam apa ya? Turbin. Turbinnya. Ini mesin mobil ini. Nah, mesin mobil sahabat sepung. Suzuki Carry. Nah, Ini tetapi ini sangat berat mesin ini. Sulit kalau untuk pemadaman di lahan atau di hutan nggak efektif ini. makanya dikasih roda ya kan? Iya. Dan ini pun udah lama vakum mesin ini. Karena kan sekarang kan kita prioritaskan memang pemadaman di hutan. Jadi mesin kita dibuat semini mungkin dan semudah mungkin untuk dibawa masuk ke hutan. Juga ada unit yang rusak ya ini. Rusak. Iya. Ini pompa Sibaura ini. Sibaura kecil. Tapi mesin ini juga lumayan cukup juga. Nah, untuk ini? Kalau ini mesin Vanguard Legend juga ini. Nah, legend. Heeh. Ini mesin Vanguard ini 4 tak ini, 2 silinder. Yang jadi masalah pada saat itu tuh pengadaan sebelumnya itu mesinnya itu besar, kapasitasnya besar. Jadi untuk pemadaman di lahan sangat sulit kalau bagi kita untuk membawanya. Jadi Nah, ini curhat sama sepung. ya, Nah, untuk itu apa itu? yang ini namanya obor sulut. Obor sulut. Ini Jadi menyulut api. iya menyulut api. Kalau istilah pemadaman kan kita kan punya materi yang bisa dijelaskan. Ini fungsinya untuk membakar balik. Ini obor pemirsa. Bakar balik itu seperti apa? Biar sahabat sipung tahu. Jadi bakar balik itu
susah ya kalau mau kita jelaskan ya. Nanti kita di next video kita jelaskan karena semua ada tentang- bagian yang memang Jadi sekarang pemateri, ya. kita fokus di peralatan mekanis. Iya, peralatan dulu. Kalau ini yang namanya obor sulut untuk membakar balik. Bakar balik. Nah, Iya. itu PR buat kita nanti next video. Makanya terus saksikan video dari Manggala. Nah, untuk ini Tank untuk fuel bahan bakar. ini yang Maxri tadi kan? Iya, ini khusus. Dia kan portable. Dia nggak pakai tangki mesin Maxri ini. Makanya teman-teman pasti pada tanya, di mana full tank daripada mesin Maxri ini? Mesin Maxri ini tidak pakai full tank, tetapi dia pakai tangki bisa portable. Ya. Nih selangnya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat speedboat, sama dia tuh. Speedboat kan sistemnya sama seperti ini. Kurang lebih seperti Speedboat. Nah, ini nih, kotak kuning ini boleh dibuka. Iya. Apa ini? Ini Di mana? Di sini. ya. Ini nozzle, sahabat. Iya, beragam-ragam nozzle. Jadi masih ada nozzle yang lain. Iya. Ini nozzle Sumbunesia kita menyebutnya. Jadi tapi ini nggak begitu efektif lah, karena kita kan kalau yang di hutan itu kita prioritaskan peralatan yang mudah kita bawa, yang mudah kita jinjing lah, seringan-ringan mungkin. Jadi di Manggalang itu berapa nozzle ya kali yang efektif, yang sering dipakai? Yang paling sering dipakai itu 3 nozzle itu lah. 3 nozzle ya? Yang Iya. tadi ya? Nozzle Coke sama nozzle itu, nozzle jet itu. Nozzle jet itu kan yang dua itu, ada 2 macam itu, ada yang jenis kuku luar dan kuku dalam stores itu. Itu aja yang biasa kita gunakan. Nah, ini untuk mesin yang besar ini. Ini sepertinya legend juga nih. Mas. Ya, ini mesinnya legend juga. Mesin apa ini? Kalau mesin ini sih udah umum ya pada unit pemadam kebakaran. Rata-rata kalau seluruh Indonesia pun pasti udah paham lah ini Tapi Sibora. sahabat Cipongi yang belum paham ya. Ya, ini kita mesin jelaskan. Sibora legend juga ini. Ini tenaganya lumayan. Ini 2 langkah, 2 silinder. Kapasitasnya sekitar 436 cc. 436 cc. 436 cc. Kapasitas voltenya 15 liter. Ini pun lumayan boros ini konsumsi bahan bakarnya. Tahulah teman-teman kalau mesin 2 tak, 2 silinder lagi. Tapi tenaganya jos. Tekanannya kuat. Tekanannya lumayan kuat. Nah, ini Sibora yang masih sehat ya, yang tadi. Iya. Ini kan rusak. Nah, ini mesin yang kecilnya. Ini mesin Robin. Ini teman-teman pun paham lah. Ini mesin pompa air biasa. Biasa rumahan pun biasa ada. Kalau yang Biasa di kebun ya. iya biasa di kebun. Kalau yang ini serinya ini sama yang seperti yang tadi yang dibilang yang rusak. Ini Sibora sama juga. Ini jenisnya TF516 MH. Kami menyebutnya kalau di Daops Ketapang mesin Sibora kecil. Kalau yang Sibora ini kecil. Sibora induk kalau kami menyebutnya. Ada yang kecil, ada yang induk. Nah, sahabat Cipongi, semuanya kita sudah jelaskan tentang semua peralatan mekanis yang ada di sini, peralatan manual, mesin-mesin, nozzle, semua selang. Nah, terima kasih juga buat saudara Regi yang sudah memandu kita untuk keliling-keliling di gudang logistik. Sampai ketemu lagi, sahabat Cipongi. Salam Cipongi. Cipongi.